sudah menjadi sebuah mitos apabila akan memulai usaha kita harus punya modal uang. Iya. Karena mitos ini sampai sekarang mungkin saja oleh teman-teman UMKM dipegang, sehingga tidak sedikit UMKM yang tidak bisa mengembangkan usaha. Oke, berarti untuk mengawali usaha itu tidak wajib memiliki modal uang ya Pak ya? Karena tadi sudah dibahas juga sama Iya, Bapak. logikanya begini. Misalnya ada seseorang kita berikan uang dan begitu banyak uang itu. Tapi kalau misalnya orang itu tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan uang, uang bukan berkembang tetapi uang malah menyusut. Yang pada akhirnya uang itu tidak ada alias habis. Kalau habis, Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM. Di episode kali ini kita bakalan bahas fenomena yang sering kita lihat di sekitar kita. Kayak banyak UMKM yang punya modal ya, tapi pertumbuhan usahanya itu stagnan. Kok bisa ya? Terus juga apakah emang kalau kita mau mulai usaha itu harus punya modal uang? Tapi ada kok yang udah terbukti sukses gitu ya tanpa memulai usahanya dengan modal uang. Jadi sebetulnya apa sih yang paling penting yang harus kita persiapkan untuk memulai usaha? Nah, kita bakalan kupas tuntas pertanyaan-pertanyaan tersebut pastinya bersama narasumber kita hari ini di episode kali ini. Jadi siapin catatan kamu ya, bisa jadi obrolan kita kali ini jadi titik awal yang mengubah bisnis kamu menjadi lebih sukses kembali. Selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship. Dan pastinya masih bersama saya Lisna Gustiani yang akan menemani Sobat UMKM ngobrol bareng narasumber kita. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya Pak. Iya. Karena barusan Lisna sudah mendengar Bapak bahasa Inggris, jadi saya bahasa Inggris Pak. How are you today? Oh, of course I'm fine. Aduh, Bapak jangan nanya balik, Pak Lisna gak bisa jawab. Oke, Bapak hari ini kita mau tanya-tanya lagi nih Pak ke Bapak seputar UMKM, pastinya seputar usaha gitu Pak. Karena Lisna sama Sobat UMKM mau terus-terus belajar sampai sukses Pak. Boleh Pak? Insya Allah dan harus. Oke. Kali ini teh Pak kita mau tahu Pak terkait dengan modal mungkin ya Pak. Sebetulnya kan kalau yang mungkin yang masih awam ataupun Lisna dan Sobat UMKM juga paling tahu itu Pak, modal itu pasti pikirannya tuh ke uang Pak. Modal pasti uang, modal usaha itu pasti uang. Tapi Pak sebetulnya nih terkait dengan modal gitu Pak, apakah modal itu memang tentang uang atau gimana tuh Pak? Ya, insya Allah pertanyaan ini akan sama-sama kita bahas. Dan ini sudah menjadi sebuah mitos apabila akan memulai usaha kita harus punya modal uang. Iya. Karena mitos ini sampai sekarang mungkin saja oleh teman-teman UMKM dipegang, sehingga tidak sedikit UMKM yang tidak bisa mengembangkan usaha. Kenapa tidak bisa mengembangkan usaha? Karena mitos tadi memang dianggap benar. Modal itu uang. Modal itu material. Padahal sebetulnya tidak seperti begitu. Karena ternyata ketika misalnya UMKM itu punya banyak uang, kalau tidak ada ilmunya, uang itu stagnan, uang itu tidak berkembang, uang itu tidak beranak. Ilmu. Iya. Jadi sebaiknya teman-teman UMKM ketika akan memulai usaha atau sudah menjalankan usaha, kita harus merubah mindset tentang modal. Ada beberapa modal yang harus kita siapkan. Salah satunya ada yang namanya modal intelektual. Intelektual itu mencakup satu pengetahuan. Jadi kita harus memiliki modal pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang semua kegiatan usaha yang akan kita jalankan. Contoh misalnya yang namanya kegiatan usaha itu pasti melibatkan ada yang namanya uang, ada yang namanya barang,
ada yang namanya orang, ada yang namanya informasi dan lain-lain, termasuk juga pasar. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu harus sudah kita siapkan. Caranya bagaimana? Belajar. Belajar tentang pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan semua kegiatan usaha. Pengetahuan tentang keuangan, pengetahuan tentang produksi, pengetahuan tentang marketing, pengetahuan tentang cara mengolah orang-orang, pengetahuan tentang IT, itu semua harus kita ketahui. Kita mengetahui itu bisa otodidak belajar sendiri atau kita memang belajar secara formal, bisa. Informal juga bisa kita misalnya berguru kepada orang-orang yang sudah sukses atau dengan kata lain kita mengundang dia sebagai mentor. Modal intelektual. Yang kedua, ada juga yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang akan memulai usaha itu, ada yang namanya modal sosial dan moral. Modal sosial itu secara sosial masyarakat mengakui kita itu memang orang baik. Atau dengan kata lain kita itu sudah punya brand di lingkungan masyarakat karena kita apa? Menjunjung tinggi moral. Kita jujur, kita disiplin, kita pinter. Atau kalau misalnya kita ingin mencontoh bagaimana Nabi besar kita dulu berbisnis kemudian mendapatkan gelar amin, kan dia punya sifat-sifat amanah, fatonah, kemudian tablik, apalagi? Tablik, amanah, fatonah, sidik. Iya. Jadi sifat-sifat itu coba tanamkan ke dalam moral kita. Kalau moral kita sudah bagus, tentu masyarakat akan mengapresiasi sehingga kita punya modal sosial. Masyarakat percaya dengan kita karena kita senantiasa mempraktekkan perilaku yang terpuji. Kalau sudah begitu, siapa yang meragukan kita? Masyarakat pasti percaya. Yang ketiga ada juga yang namanya modal mental. Mental kita juga sangat menentukan. Contoh misalnya kita harus memiliki mental bekerja keras, mental punya keyakinan yang baik. Kalau kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, lalu kita akan percaya kepada siapa? Karena usaha itu yang akan menggerakkan kan bersumber dari diri kita. Jadi kita yakinkan diri kita bahwa kita pasti mampu, pasti bisa, pasti sukses. Semuanya berangkat dari keyakinan. Nah itu merupakan salah satu mental. Kemudian mental bertanggung jawab, mental komitmen. Itu juga harus kita junjung tinggi. Jadi teman-teman UMKM, kalau berbicara modal itu tidak berarti modal identik dengan uang saja. Memang betul uang itu dibutuhkan karena dalam urutan modal yang harus kita siapkan itu, pertama modal intelektual, yang kedua modal sosial dan moral, yang ketiga modal mental, baru modal material, termasuk di dalamnya uang. Nah itu ya teman-teman, jadi mindsetnya harus kita luruskan dulu. Kalau misalnya kita selalu meyakini dengan uang pasti sukses, tetapi bagaimana kita bisa yakin? Karena ketika akan mengembangkan uang itu kita harus punya ilmu, kita harus punya pengalaman, kita harus punya keterampilan. Karena itu memang dibutuhkan modal-modal yang sudah kita bahas tadi, intelektual, sosial dan moral, dan mental. Begitu. Berarti untuk mengawali usaha itu tidak wajib memiliki modal uang ya Pak ya? Karena tadi sudah dibahas juga sama Bapak. Iya, logikanya begini. Misalnya ada seseorang kita berikan uang dan begitu banyak uang itu. Tapi kalau misalnya orang itu tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan uang, uang bukan berkembang tetapi uang malah menyusut. Yang pada akhirnya uang itu tidak ada alias habis. Kalau habis, kita berarti tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha. Ilmunya, ilmu, pengalamannya, keterampilannya. Jadi sekali lagi teman-teman UMKM, modal yang harus kita siapkan itu bukan sekedar uang. Jadi harus ada ilmunya. Begitu. Nah Pak, berkaitan dengan ilmu nih Pak, tadi kan yang pertama itu modal intelektual ya Pak ya, pengetahuan caranya dengan belajar gitu. Terus tadi juga sama Bapak dibahas
belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan usaha kita. Nah Pak, tapi Pak misalkan nih kita teh merekrut we yang profesional Pak, kita juga tapi perlu tahu nggak sih Pak tentang ilmu-ilmu itu? Misalkan ngerekrut S1 keuangan, ngerekrut IT gitu Pak. Nah, ini harus hati-hati. Sekali lagi, yang namanya pengusaha itu karena dia memang sebagai pionir Mhm. harus tahu Oh, oke. dan hukumnya itu wajib. Wajib. Wajib tahu tentang ilmu keuangan walaupun sederhana. Mmm. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak tahu tentang bagaimana cara mengelola keuangan, Mhm. bagaimana kita bisa mengontrol keuangan kita, Iya. bagaimana kita bisa mengawasi, bagaimana kita bisa membetulkan apabila terjadi misalnya kesalahan keuangan. Jadi Mmm. kita harus tahu. Iya iya. Kemudian ketika kita mempercayakan semua kegiatan produksi itu kepada orang yang ahli, Mmm. kalau kita tidak tahu, Iya. bagaimana kita bisa mengawasi, Iya bisa betul. menyalahkan, bisa mengontrol. Iya iya iya. Jadi sekali lagi, kita memang wajib tahu Mmm. ilmu-ilmu tentang itu Mmm. supaya semua kegiatan usaha itu bisa kita kendalikan, bisa Oke. kita kontrol, Oke. bisa kita arahkan. Iya iya iya. Begitu. Oke. Biar kita juga enggak dicurangi sama karyawan kita gitu ya Pak ya kalau kita Nah, tahu. salah satunya menghindari hal-hal seperti itu karena memang dalam praktek sehari-hari kadangkala suka ada Iya iya. karyawan-karyawan kita yang bisa jadi mengelabui Mmm. kita kan kita kurang paham. Iya Berarti iya iya. pengusaha itu tidak menjiwai. Kalau menjiwai itu pasti dia tahu betul. Mmm. Nah itu jadi ada kata-kata tahu betul bagaimana cara mengolah keuangan, Iya bagaimana cara mengolah produksi, iya. bagaimana cara mengolah pemasaran, bagaimana cara mengolah orang-orang termasuk Mmm. juga IT. Mmm. Tahu Mmm. begitu. Iya iya, oke. Oke, nah Pak sekarang teh saya mau tanya terkait dengan sosial dan moral nih Pak. Iya iya. Kalau misalkan nih Pak seseorang teh apa ya, kurang baik lah Pak ya gitu di mata masyarakat teh, terus teh dia teh bikin usaha lah, apakah emang kepercayaan masyarakat sengaruh itu terhadap usaha yang bakal dibikin gitu Pak? Ya karena modal sosial itu yang akan membangun link. Oh iya ya relasi ya Pak ya, jejaring. Mau punya relasi yang banyak bagaimana Mhm. sementara reputasi dia itu kurang bagus. Mmm. Kalau kurang bagus tentu orang-orang akan menjauh bukan mendekat, Iya menjauh. iya iya iya. Kalau menjauh tentu kita akan kesulitan. Kenapa? Karena Betul. kita itu butuh kehadiran orang-orang seperti Mmm. begitu. Kan pernah kita belajar tentang supply chains. Ada sebuah mata rantai yang harus kita bangun. Mmm. Satu sama lain tidak boleh terputus Iya kan? iya. Dari mulai konsumen, Konsumen. dari mulai karyawan, Mhm. dari mulai supplier termasuk juga pesaing, termasuk juga Iya iya. pemerintah. Itu semua kan butuh link. Mmm. Karena bisnis ini merupakan kemampuan dalam mengolah link. Mmm. Kalau misalnya nama baik kita kurang bagus, kita susah membangun link. Iya 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 betul. Susah membangun link, iya. Nah Pak, kan Pak, menurut apa ya, pandangan Bapak nih Pak, kan sekarang itu banyak ya Pak ya UMKM yang mana tuh ya punyalah gitu, udah punya modalnya tapi kok Pak, pertumbuhan usahanya itu stagnan. Nah itu teh kebanyakan yang Bapak lihat dari apanya tuh Pak? Dari intelektualnya atau dari modal apanya? Kalau menurut saya memang teman-teman UMKM tersebut kurang memiliki pengetahuan Oke. tentang keuangan salah satu Mhm contoh. mhm. Sehingga kebijakan-kebijakan dalam keuangan itu suka salah, Mmm. suka tidak sesuai Mmm. dengan yang seharusnya fungsi uang. Oh, oke. Kan kalau misalnya kita berbicara tentang keuangan, Mhm. satu, bagaimana kita membuat keputusan tentang sumber dana yang akan kita gunakan. Iya. Apakah dana sendiri, Mmm. dana campuran, Campuran, atau dana pinjaman. pinjaman. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan dana Mhm. itu. Apakah untuk modal kerja, Iya. apakah untuk investasi, atau mungkin untuk yang lain. Mmm. Itu juga kan butuh Mmm. pengetahuan. Yang ketiga, memperlakukan tentang profit. Mmm. Profit itu harus diperlakukan, harus dikelola. Apakah profit sebagian disimpan dalam laba ditahan, Mmm. tempatnya bisa di tabungan atau di mana, Mmm. atau bagaimana? Nah, itu semuanya tergantung kebijakan dari pengusaha. Mmm. Jadi kalau misalnya kita punya sumber daya yang sudah tersedia, kemudian ilmunya kurang tersedia, maka sumber daya itu tidak akan efektif kita gunakan untuk mengembangkan usaha. Mmm. Begitu. Oke. Jadi,
menurut pandangan Bapak, penglihatan Bapak itu banyaknya UMKM itu dari itunya Pak ya, kurangnya dari intelektual atau pengetahuannya gitu Pak ya? Betul. Oke Jadi oke. rata-rata teman-teman kita dari UMKM Mmm, kurang jeli atau mungkin juga tidak terbiasa mmm, untuk belajar tentang ilmu-ilmu itu. mmm, Dia merasa cukup dengan pengalaman. mmm, Dia merasa cukup dengan kata orang. mmm. Nah, itu tidak cukup. Iya Tidak iya. cukup kalau kita Mmm, ingin berkembang, kita harus cukupkan dengan ilmu yang harus kita siapkan. mmm. Siapkan ilmunya dulu. Oke oke. Siapkan So, ilmunya misalnya dulu. kita percaya tidak memberikan uang kepada orang yang tidak memiliki kemampuan Mmm, uang itu berkembang. tidak. Iya betul, susut Iya iya. dipakai gula galih. Mmm. Oke. Tapi Bapak, Bapak pernah gak sih Pak atau punya teman yang berwirausaha juga Pak, yang mana mungkin, bisa, dibagikan ceritanya gitu Pak, yang dia teh, nggak punya modal bukan nggak punya modal uang atau ya nggak punya modal uang gitu Pak, tapi sukses gitu Pak? Banyak saya pikir ya, Oke oke. orang-orang yang sukses Mhm, dibangun tanpa diawali dengan modal uang. mmm, Dia mengawali dengan modal kepercayaan dan keyakinan. oke. Kepercayaan karena memang dia itu sudah memiliki brand sebagai Mmm, orang yang bisa dipercaya. mmm, Keyakinan orang itu memang punya mental baja, mmm, tidak pernah mudah putus asa, oke. tidak mudah takut. Jadi Mmm, dia tuh punya keberanian. oke oke Banyak oke. itu. Siap siap, banyak. Oke Pak, jadi di antara keempat itu, menurut Bapak yang paling penting untuk kita siapkan itu berarti intelektual ataukah sosial dan moral, mental atau uang, material? Ya sekitar itu ya. Pertama bolehlah kita urutkan, harusnya modal yang harus kita siapkan itu pertama nama baik dulu. Oke, berarti sosial dan moral ya? Bisa jadi, Oke, bisa begitu. Jadi nama baik dulu harus kita mhm, bangun. mhm, Nama baik itu kita bangun dengan misalnya menjunjung tinggi mmm, moral. Moral-moral yang bersumber dari agama, dari hukum negara, dari mmm, hukum adat. mmm, Pokoknya mah kudu jadi jelema baik we mmm, gitu. Tah eta teh mangrupikeun modal moral. mmm, Kalau sudah dia mendapatkan label punya moral tinggi, mmm, tentu kan modal sosialnya itu dia punya brand iya, sebagai orang yang bisa kita percayai. mhm, Kalau sudah kita mendapatkan brand itu, kan untuk mendapatkan apapun termasuk misalnya uang mhm, atau barang-barang yang menjadi input produksi mudah kita dapatkan. mhm, Kemudian yang oke, kedua atau mungkin boleh dibalik, semuanya memang bermuara kepada pengetahuan. mmm, Kita orang baik, kita orang yang sudah punya nama. mhm, Kalau tidak punya pengetahuan, bagaimana kita bisa mengembangkan uang? oke, Bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya alam? mmm, Jadi urutannya boleh dulu seperti begitu atau misalnya boleh intelektual dulu. mmm, Jadi kalian semua harus banyak belajar tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kegiatan usaha. mmm, Karena ilmu itu menjadi instrumen. Satu. oke, Yang kedua, selain kalian belajar tentang ilmu-ilmu itu, juga kalian harus terbiasa menjunjung tinggi moral. mhm, Supaya kalian punya label sebagai orang-orang yang bisa dipercaya. mmm, Terus dari situ kita kembangkan lagi. Kalian harus yakin dengan apa kemampuan yang kalian miliki. mmm, Jangan misalnya kalian ragu-ragu. Jangan misalnya kalian mudah berubah. Yakinlah bahwa apa yang kalian lakukan mmm, itu semuanya akan berujung kepada hasil. oke, Kan kita pernah belajar tentang keyakinan. iya Keyakinan itu jadi inner power. iya, Kemudian akan memancarkan pada pikiran kita, pada mmm, perasaan kita, pada tindakan kita. Nah, itu merupakan cara untuk membangun mental. oh, Yakin dulu. oke, Sehingga pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita menjadi terlatih mmm, mental. iya, Jadi kedah kuat. Termasuk salah satunya misalnya kalau kita sudah punya mental kuat, mhm, yakin dia tidak pernah mudah putus asa, dia selalu bersemangat, mmm, dia selalu mmm, berinovasi. Nah itu jadi mental. oke, oke, Baru setelah itu sumber daya yang kita butuhkan yang sifatnya itu material. mmm, Itu baru. oke Jadi oke, mindsetnya harus kita betulkan mmm, dulu. oke oke. Oke, Pak, berarti
kan keempatnya itu penting ya Pak dan saling berkaitan. Penting. Nah, tapi Pak, apakah mungkin sukses tanpa salah satunya? Sukses tanpa salah Iya, satunya sukses. mungkin saja, tetapi Oh. mungkin kurang sempurna. Oh, Kalau ingin oke. sempurna ini kan berdasarkan hasil penelitian orang ya. Heeh. Kalau ingin menjadi orang sukses atau pengusaha sukses, Mhm. yang harus dipersiapkan itu pertama intelektualnya Betul. dulu, kemudian moral dan modal sosial, kemudian bangun dulu mental, baru kita mengerjakan yang bersifat material. Uang pasti berkembang kalau modal-modal itu sudah disiapkan oleh kita. Oke. So, banyak uang, banyak sumber daya. Kalau misalnya tidak memiliki kemampuan karena kita satu ilmu nak tegaduh, Iya. keterampilan tegaduh, pengalaman juga tidak punya, bagaimana sumber daya alam itu? Apakah itu akan menjadi kebanggaan? Boleh berbangga diri, tapi lebih bangga lagi apabila sumber daya alam yang kita miliki kita olah dengan apa? Intelektual. Ada ilmu, Oke. ada pengalaman, ada keterampilan, sehingga dengan intelektual yang memadai kita tentu akan berpikir kreatif. Nah begitu. Oke. Iya. Jadi misalkannya teh kayak kasusnya teh Pak, misalkan uang ada, pengetahuan tahu lah Pak ya gitu, pengetahuan tentang usaha, terus tadi dia emang sekolah dan berpendidikan, terus juga tentang sosial dan moral ya di masyarakat ya baik dan emang berperilaku baik. Tapi mentalnya Pak dia teh kayak nggak yakin dan nggak berani buat memulai usaha gitu. Kalau nggak yakin sampai kapanpun ya hasilnya abu-abu. Kan tadi sekalipun kita punya ilmu yang tinggi, punya nama baik yang tinggi, kalau tidak punya keyakinan, semua itu tidak akan pernah efektif untuk mengembangkan usaha kita, untuk mengelola sumber daya yang kita miliki. Karena itu butuh juga mental. Oke. Bangun mental. Caranya Jadi, Pak? ya tadi kita kan ingin membangun mental, selanjutnya harus punya keyakinan bahwa kita akan menjadi orang sukses. Dari keyakinan itu akan memancar kepada pikiran, kepada perasaan, kepada tindakan. Oke. Jadi semua itu keyakinan akan menjadi sebuah inner power yang akan menggerakkan pikiran, perasaan, tindakan. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan koridor hukum alam. Sukses pasti. Oke. Berarti Pak gimana cara membangun keempatnya? Berarti kan kalau yang mental itu tadi kan dengan keyakinan, harus yakin dulu. Terus intelektual tadi dengan belajar ya Pak ya? Belajar. Oke, belajar itu berarti nggak harus cuma di sekolah ya Pak ya? Tidak. Tapi mungkin lewat internet ya Pak. Apalagi Banyak sekarang itu banyak caranya. Terus juga untuk sosial dan moral itu kita harus apa Pak tadi teh berperilaku baik. Membiasakan diri berbudi luhur gitu. Oke, agar orang lain percaya sama kita lah ya. Kalau misalnya kita punya perilaku yang baik, orang kemudian merasakan, pada akhirnya orang akan memberikan label. Orang itu memang bisa dipercaya gitu. Iya, oke. Terus kalau uang Pak, caranya gimana nih? Kalau uang kan tadi kita bisa menggunakan dana yang bersumber dari kepemilikan diri sendiri. Jadi karena itu kita harus rajin menabung. Sumber tabungan itu bisa jadi dari hasil jerih payah kita bekerja pada perusahaan orang lain. Jangan malu, jangan takut bekerja kepada perusahaan lain. Kenapa? Semata-mata satu kita ingin mengumpulkan pengalaman, yang kedua kita ingin mengumpulkan finansial. Enggak apa-apa. Iya. Jadi jangan malu. Dari mulai sendiri orang tua berarti dengan nabungnya itu yaitu dari kerja dulu. Iya, selain daripada misalnya minta-minta atau pinjam sana sini, siapa yang akan percaya kepada kita? Kita itu kan belum teruji, belum terlatih, belum terampil. Orang kan meragukan. Sebaiknya bekerja dulu, belajar dari perusahaan orang lain. Kan begitu. Kan mindsetnya begini. Saya bekerja itu bukan hanya sekedar ingin mendapatkan uang, tetapi bekerja untuk merasakan diri kita menjadi orang seperti tempat saya bekerja. Bagaimana nikmatnya menjadi orang sukses. Banyak membantu orang sama seperti kita aja bekerja. Kan bagus, mulia. Iya, betul. Sehingga kan kita sering mengatakan bahwa entrepreneur itu merupakan pekerjaan yang mulia.
Karena wah banyak manfaatnya. Hmm. Bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, bisa mengurangi angka pengangguran, bisa meningkatkan kekayaan masyarakat dengan cara ya orang-orang miskin pasti kan tidak ada kalau Iya. misalnya pendapatan meningkat. Hmm. Jadi begitu kan banyak sebetulnya manfaat menjadi pengusaha sehingga pengusaha itu dianggap paling mulia kan Iya, pekerjaan iya. paling mulia. Iya. Kan di negara-negara maju perusahaan itu atau pengusaha itu dianggap sebagai patriot, Iya, betul. Betul. pahlawan kan Iya. Iya. begitu. Sok goreng kupingin di Amerika. Iya, Pak. Saya juga pernah baca. Jadi kalau di negara orang lain tuh pilihan pertamanya itu emang pengusaha dulu, berusaha dulu. Kalau Iya, di sini kan Pak maksudnya tuh kalau udah nggak punya kerja baru kayak lari ke usaha gitu ya Pak, kan kalau di negara lain makanya nggak gitu gitu. karena memulai kegiatan usaha itu faktor frustasi gitu. Itu Pak. Nah, Aduh. balik sekarang. Mhm. Kenapa negara lain maju? Karena dari Iya, awal dia mencita-citakan ingin menjadi jadi pengusaha karena pengusaha pengusaha. itu selain patriot juga Heeh. merupakan pekerjaan mulia. Iya, betul Jangan betul. menjadi pengusaha itu karena sudah Iya, pensiun tahu sudah. atau mungkin karena frustasi masuk sana sini Iya, tidak diterima. iya, betul 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 Nah, betul. Harus diluruskan dari awal iya, ya Pak ya? buat Mhm. teman-teman UMKM semua, awali kegiatan berwirausaha itu dengan semangat yang penuh dan keyakinan yang tinggi Iya. sehingga kita akan mendapatkan keberhasilan. Oke oke. Nah Bapak, ini mah Pak, Lisa penasaran nih Pak, Bapak sebagai pengusaha nih Pak ya, kalau misalkan Pak, Lisa tuh mau tahu persentasenya Pak, misalkan nih, Bapak teh gak kenal sama Lisna, tapi Lisa tadi kenalin sama orang kepercayaan Bapak, terus Lisa teh bawa proposal, proposal tentang usaha gitu Pak, kemungkinan Bapak setuju misalkan tadi Lisa teh mau Bapak teh jadi investor gitulah, berapa persen Pak? Ya, kalau misalnya kita berpedoman kepada orang yang sudah dipercaya, Mhm, tetap kepercayaan itu harus kita buktikan dengan beberapa indikator. Misalnya kita akan melihat karakter orang tersebut mhm, seperti apa, mmm, kemudian juga kapabilitas untuk mengembangkan usaha itu sampai sejauh mmm, mana gitu ya. oke, Kemudian juga dari sisi kapital, mmm, apakah sisi keuangannya itu memang menjanjikan tidak atau oke, memberikan keyakinan tidak. mmm. Jadi ada beberapa penilaian yang semakin mempercayai orang Mmm, tersebut. oke oke oke. Berarti, memang ada kemungkinan ya, Pak, ya, kita tuh bisa mendapatkan mungkin modal dari seperti itu ya, Pak, ya? Bisa. Oke. Bisa kan masalahnya kalau kita serta-merta akan menggunakan dana pinjaman itu, saya kan tadi sudah mengatakan kecil kemungkinan Mmm, orang bisa percaya karena kita iya belum iya, memulai. betul, Kecuali kalau misalnya iya, pemerintah. Pemerintah dasarnya dari mana? Lihat IPK-nya bagus mmm, tidak? oke. Oh ternyata bagus, nah perlu kita dukung. Oke Ada uji moral, oke, uji kompetensi, kan begitu. iya iya, oke. Berarti kalau peminjam kayak gitu ada kemungkinan cuman kecil gitu ya, Pak, ya? Iya. Oke oke sobat UMKM, aduh kita udah bahas banyak hal nih tentang modal yang ternyata tidak cuman uang ya, mindset-nya dari sekarang ubah ya, berubah gitu mindset-nya. Jadi modal itu bukan cuman uang, tapi tadi ada intelektual, sosial, dan moral, terus juga mental dan juga material ya, Pak, ya? Iya Atau betul. uang gitu. Oke, Bapak mungkin ada lagi yang ingin disampaikan tentang, itu atau dirasa Iya cukup? sekali lagi, Mhm, yuk kita ajak ya teman-teman UMKM untuk kembali meluruskan mindset kita tentang modal. iya, Jadi yang sudah kita katakan modal itu tidak identik dengan uang saja. betul. Tetapi ada modal-modal lain yang mendahului Mhm, yang harus sudah kita iya, siapkan. iya iya, Apa artinya kita punya modal kalau kita tidak punya instrumen untuk mengembangkan modal iya itu? iya. Begitu. Jangan sampai kita itu negara kaya tetapi kok hidupnya masyarakat miskin. Iya, Nah, itu kan malu. iya iya, Nah, ini betul. tantangan. Jadi Mhm, kalau begitu kita harus menumbuhkan mmm, mindset mmm, berpikir pengusaha. oke. Nah, sampaikan kepada banyak orang, Iya, jangan oke sungkan, jangan oke. ragu, supaya Indonesia ini ke depan menjadi negara yang kaya raya betul-betul, Iya, insyaallah amin. masyarakatnya sejahtera. Insyaallah amin, Iya, siap. Oke, Bapak terima kasih udah ya sharing hari ini sama-sama. untuk tema hari ini yang luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sehat-sehat biar kita bisa membahas hal-hal yang lebih seru di episode Iya, iya, kedepannya ya, Pak, iya, ya. iya. Oke, buat sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton, episode hari ini perbincangan saya dengan Bapak. Semoga banyak hal positif yang dapat diambil ya tadi tentang modal yang ternyata bukan cuman uang gitu ya. Sobat UMKM jangan lupa untuk
subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship ya, biar nggak ketinggalan video podcast terbaru gitu ya dengan tema-tema yang lebih seru. Juga jangan lupa untuk komen di bawah nih buat sobat UMKM yang mungkin punya permasalahan terkait usahanya, nanti bakal saya bantu pertanyakan ke Bapak gitu ya. Terus juga share video ini ke semua sosial media kalian dan juga jangan lupa like. Iya betul. Mungkin sekian untuk episode hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.